Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bayu Indra Setia. Mata kuliah metodologi penelitian, baik penelitian kuantitatif maupun penelitian kualitatif. Minggu-minggu kemarin saya telah menjelaskan tentang bab 1 mulai dari pendahuluan, tinjauan pustaka atau kajian pustaka, kerangka pemikiran dan hipotesis, bab 3 metodologi penelitian, dan sekarang adalah bab 4 dan bab 5 yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Bab 5-nya adalah kesimpulan dan saran. Oke, kita mulai bahwa di bab 4, di sistematika penulisan bab 4, kita bisa melihat bahwa bab 4 itu adalah hasil penelitian dan pembahasan. Berarti ada dua subbab. Ada dua subbab yang bisa kita lakukan, yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini harus bisa melihat bahwa kalau judul di babnya itu adalah misalkan tinjauan pustaka, kerangka pemikiran dan hipotesis, berarti subbabnya ada 3. 1. Kajian pustaka, kedua kerangka berpikir, dan yang ketiga adalah hipotesisnya. Sedangkan di bab 4, tugas akhir skripsi, itu biasanya hasil penelitian dan pembahasan. Berarti subbabnya adalah hasil penelitian dan pembahasan. Nah, hasil penelitian itu ada bagian-bagiannya lagi, sub dari subbab. Yang pertama, hasil penelitian kita harus memberikan atau menginformasikan tentang gambaran umum. Kalau kita meneliti di perusahaan, berarti gambaran umumnya adalah gambaran umum perusahaan. Ini untuk metode kuantitatif dulu ya. Pak, kalau misalkan saya menelitinya adalah keuangan, gambaran umumnya seperti apa? Oke, kalau kita meneliti keuangan, misalnya bidang kajiannya keuangan, kita bisa melihat gambaran umumnya. Satu, gambaran umum perusahaan. Tapi kalau misalnya perusahaannya lebih dari 1 dan tahunnya lebih dari 10 tahun, kita bisa melihat dari IDX-nya secara keseluruhan, bahwa gambaran umum kita itu berdasarkan apa. Misalkan keuangannya berdasarkan sampelnya berdasarkan manufaktur. Nah, kita mencari gambaran umum tentang manufaktur yang ada di Indonesia. Seperti itu, gambaran umum. Kalau saya menelitinya pemasaran, Anda produknya apa? Kita bisa melihat gambaran umum perusahaan atau gambaran umum tentang produknya itu. Setelah gambaran umum itu ada visi misi, ada strategi, tujuan, dan yang lainnya. Baru masuk kita ke pengujian instrumen. Pengujian instrumen ini untuk menguji apakah alat ukur yang kita gunakan, yaitu kuesioner, yaitu keuangan, itu bisa valid atau tidak, bisa dipertanggungjawabkan atau tidak, datanya based linear unbiased atau tidak, blue, sistemnya blue, atau tidak normal. Nah, makanya kita yang pertama adalah uji validitas. Kemarin kita sudah bahas ya uji validitas itu apa. Yang pertama kita lakukan uji validitas. Yang kedua adalah uji reliabilitas. Yang ketiga adalah uji normalitas data. Untuk orang keuangan atau anak-anak keuangan, teman-teman yang ngambil bidang kajiannya ada keuangan, pengujian instrumen dilakukan dengan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik itu ada yang namanya heteroskedastis. Heteroskedastis. Di praktika metodologi udah dibahas. Ada yang namanya multikolonialitas. Multiko, biasanya disingkatnya multiko aja lah.
Yang ketiga adalah autokorelasi. Yang keempat adalah normalitas. Kalau semuanya sudah terpenuhi, barulah kita menganalisis lebih lanjut. Itu adalah, tetapi biasanya beberapa dosen pembimbing, penguji itu biasanya suka boleh kita melakukan pengujian instrumen dulu atau kita menggunakan karakteristik responden. Itu boleh tuker-tuker ya, itu karena tidak ada aturannya juga sih sebetulnya. Dan biasanya pengujian instrumen ini ada juga yang dituliskan di bab 3. Jadi bab 3 bukan teori langsung masuk metodologinya, ada teori sedikit langsung masuk ke hasilnya. Karakteristik responden, kenapa harus ada karakteristik responden? Ini diperlukan untuk melihat nantinya apakah responden yang kita teliti itu sesuai atau tidak dengan fenomena yang terjadi. Jadi biasanya, dan karakteristik responden ini disesuaikan dengan kebutuhan ya, kebutuhan penelitian. Misalkan saya mau meneliti tentang di toko atau barbershop, penting nggak sih usia? Sebetulnya nggak terlalu penting usia, jadi nggak usah pakai usia. Penting nggak pendapatan? Oh penting, ya kita gunakan pendapatan. Penting nggak sih si responden yang kita teliti itu untuk barbershop berdasarkan pendidikan? Kayaknya nggak perlu deh. Buat apa pendidikan? Apa yang S1, S2 boleh masuk ke karakteristik responden tersebut atau nggak boleh gitu. Nah itu hati-hati. Jadi sesuaikan dengan penelitian kita untuk si karakteristik responden. Biasanya kalau perusahaan, kalau di keuangan sih nggak perlu ya. Kalau di keuangan nggak perlu. Nah selanjutnya adalah hasil analisis deskriptif. Ini biasanya menggunakan tanggapan responden. Tanggapan responden. Kita udah belajar ya tanggapan respondennya, yang menjawab 5 berapa orang, yang menjawab 4 berapa orang, 3, 2, 1 berapa orang. Karakteristik responden biasanya kita menggunakan klasifikasinya berapa yang kalau misalnya jenis kelamin berapa laki-laki, berapa perempuan gitu. Seperti itu aja sih. Tapi itu dianalisis kenapa perusahaan itu kebanyakannya perempuan, kenapa perusahaan itu kebanyakannya laki-laki. Nah itu. Nah, di analisis deskripsi pun sama. Tanggapan responden terhadap satu pertanyaan itu seperti apa, Anda akan memilih yang terbesar dan yang terkecil. Kenapa mereka menjawab terbesar, kenapa mereka menjawab terkecil? Berarti pertanyaan atau indikator itu memiliki permasalahan. Nah, ini adalah hasil analisis verifikatif. Itu bisa berbentuk regresi, bisa berbentuk PET, bisa berbentuk SEM, dan lainnya. Ini metode ini kita bahasnya di praktika. Oke, kita teoritisnya aja. Jadi praktika kita udah belajar regresi dan itu udah dijelaskan bagaimana cara menganalisisnya. Nah, di regresi kita akan bermain dengan angka-angkanya di hasil analisis verifikasi. Berapa koefisiennya? Koefisien, berapa korelasi, berapa koefisien determinasi, dan hipotesisnya. Seperti itu. Nah, setelah itu baru kita masuk ke pembahasan. Nah, pembahasan ini yang buat saya itu lumayan susah. Kenapa? Karena kita harus menguasai yang namanya penelitian kita. Ketika di pembahasan kita akan membahas kenapa responden menjawab seperti ini, kenapa responden menjawab seperti itu adalah pembahasan deskriptif. Nah, kalau pembahasan verifikatif, dia membahas tentang si analisis verifikatif ini. Kenapa koefisien determinasinya sekian? Apa yang mempengaruhinya? Kita bahas tuntas di pembahasan ini. Itu yang
susahnya sebetulnya. Kenapa? Karena di sini adalah kita akan mendeskripsikan hasil hitungan kita ke dalam narasi. Bagaimana kita mempertahankan hasil tersebut karena penelitian kita itu adalah benar, gitu. Itu adalah untuk metode kuantitatif. Sekarang kita masuk ke metode kualitatif. Metode kualitatif di sini tidak terlalu banyak seperti metode kuantitatif, tapi jangan salah, analisis datanya gambaran umum oke, kita sudah. Di sini ada karakteristik informan. Karakteristik informan hampir sama dengan karakteristik responden. Nah, penyajian data ini yang akan berbeda. Penyajian datanya seperti apa? Karena kita menggunakannya adalah kualitatif, wawancara, interview, kita akan menyajikan itu dalam bentuk narasi atau kita bisa menggunakan alat ukurnya. Ada sih alat ukur, ada metadata dan sebagainya. Selanjutnya adalah ada analisis proposisi. Ini hampir sama dengan hipotesis. Dan yang paling susah dianalisis kualitatif ya pembahasan ini. Lumayan susah. Kenapa? Karena harus dibahas lagi. Pada penelitian kualitatif, pembahasan diarahkan untuk memberikan gambaran utuh dari perspektif partisipan, kualitatif. Tetapi pada penelitian kuantitatif, pembahasan memberikan rasionalitas teori pada hasil temuan, uji statistiknya. Secara epistemologi, riset adalah proses mencari kebenaran. Maka jauhkan diri dari keberpihakan. Jadi pada saat kita menganalisis, kita harus netral, tidak boleh memihak ke posisi yang baik atau ke posisi yang buruk. Jadi makanya hati-hati untuk melakukan penelitian. Kenapa? Karena kita mencari kebenaran. Nah, dari kebenaran itu kita akan memberikan solusinya seperti apa sehingga kita memberikan manfaat bagi yang kita teliti. Bila proses penelitian benar secara ilmiah, maka temuan akan memiliki korespondensi dan konsistensi dengan yang diteorikan. Saya contohkan, motivasi positif terhadap kinerja, pengaruhnya. Ternyata pada saat di lapangan ternyata negatif. Apa yang harus dilakukan? Anda cari judgment, memberikan tanggapan, tapi para ahli, expert judgment-nya oleh para ahli. Kenapa motivasi bisa mempengaruhi negatif terhadap kinerja? Secara teori itu positif. Pasti terjadi sesuatu kalau proses penelitian kitanya sudah benar. Makanya hati-hati dengan hasil ya. Tidak boleh dirubah, tapi kita akan mencari pembenarannya. Pembenarannya adalah kita datang ke expert judgment. Bisa jadi ternyata yang dimotivasi itu sudah usianya sudah di atas usia produktif. Jadi ngapain lu harus motivasi gua gitu? Ngapain kamu harus memotivasi saya? Saya bentar lagi pensiun, udahlah yang muda-muda aja. Nah itu berarti ada kesalahan pengambilan sampel atau populasinya. Pembahasan harus konsistensi dengan tujuan penelitian. Apakah memahami, menjelaskan, mendeskripsikan, meramalkan, atau mengendalikan yang di tujuan penelitian. Jadi harus sesuai dengan tujuan penelitian. Makanya sinkronisasi antara bab 1 dengan bab 4 adalah di tujuan penelitian. Temuan hasil penelitian tidak bebas nilai. Metode ilmiah hanya salah satu cara memperoleh kebenaran, namun ada cara lain untuk itu, dan agama adalah sumber absolut untuk memperoleh kebenaran itu. Jadi kalau misalkan Anda mau menghubungkan dengan agama, ya boleh sih, tapi Anda harus kuat dari sisi kitabnya. Kalau misalkan Anda ke agamanya Islam, ya kita harus kuat dulu hadis dan Al-Qur'annya. Jangan sampai kata orang atau hanya mendengar sedikit, kita harus mengkaji lebih mendalam.
Oke, saya akan memberikan contoh bagaimana bab 4 dari kuantitatif. Oke, ini adalah bimbingan Prof. Azhar. Saya ambil bimbingan Prof. Azhar dan kok pembimbingnya saya. Di sini hasil penelitian dan pembahasan. Ada hasil penelitian. Ini di Bank Mandiri. Jadi mahasiswa disuruh untuk mencari si penelitiannya, gambaran umum si perusahaan itu. Ini gambaran umum perusahaan. Ada strategi perusahaannya. Ini ada tujuan perusahaan. Di sini ada visi misi perusahaan, ini lengkap. Struktur organisasi perusahaan juga. Ada jobnya, tetapi karena kebanyakan saya tidak menggunakan job desk-nya. Struktur organisasi cukup lah gitu. Ini karakteristik penelitian, karakteristik responden dari penelitian. Dia kalau tidak salah dia menelitinya adalah karyawan, sehingga dia kenapa di Mandiri itu banyak pria dibandingkan dengan wanita. Oh, ternyata yang mahasiswa ini lakukan adalah dia lebih ke marketingnya, sehingga laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan perempuannya. Di sini ada karakteristik berdasarkan usia, tadi jenis kelamin, terus ada status, ada masa kerja, dan ada tingkat pendidikan. Baru ini dibalik ya, pengujian instrumen, mulai dari uji validitas. Kita akan menguji satu-satu, uji validitas per item variabel sama per variabel juga. Ini ada uji reliabilitas, sama diuji. Di sini ada uji normalitas, kebetulan semuanya normal sehingga bisa dilakukan penelitian lebih lanjut atau pembahasan lebih lanjut. Tetapi kalau misalnya untuk keuangan itu ada uji asumsi klasik. Nah, di sini maksud saya adalah hasil analisis deskripsi penelitian. Tanggapan responden dilihat dari apakah dia setuju atau kurang setuju. Di sini ada sangat setuju sampai dengan sangat tidak setuju, atau sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju. Ini masing-masing indikator itu dia jelasin, tetapi pada prinsipnya apa yang kita tulis kita harus paham. Nah, ini adalah rekapitulasinya. Nanti dari rekapitulasi kita akan melihat nilai rata-rata terbesar dan nilai rata-rata terkecilnya. Nah, nanti dari situ kita analisis, tapi analisisnya tidak mendalam di sini. Di sini tidak mendalam. Ini adalah garis kontinum. Dilihat dari skor rata-rata variabel itu berada berapa, di angka rata-rata berapa. Misalkan di sini ada 3,10. Nah, 3,10 ada di sini, berarti dia kurang baik. Nah, Anda jelaskan di mana di pembahasan. Di sini hanya sedikit, analisisnya aja sedikit. Ini tentang efikasinya, X2-nya, terus di sini juga ada X, ada Y sama Z. Ini hampir sama ya, metodenya sama seperti itu. Selanjutnya ini adalah analisis verifikatif. Oke, analisis verifikatif jelaskan. Nah, dia menggunakan PET analisis seperti ini. Ada analisis korelasinya, ada persamaan regresinya, kita sudah bahas ya. Ada korelasi berganda, ada koefisien determinasi, ada analisis regresi dengan menggunakan mode rating. Ini analisis korelasi berganda dengan menggunakan mode rating, koefisien determinasi dengan menggunakan mode rating. Ini modelnya. Dan di sini pembahasan hasil penelitian. Nah, ini masing-masing pembahasan itu. Selanjutnya kita masuk ke contoh kualitatif. Untuk penelitian kualitatif ini saya punya bimbingan dengan Prof. Azhar. Dia meneliti tentang judulnya, saya lupa lagi sih judulnya, pokoknya di Bank Jabar deh, Bank Jabar Syariah.
budaya organisasi Bank Jabar Syariah kalau tidak salah. Di sini ada sejarah singkatnya. Ini ada visi misi yang bersama ya, seperti tadi. Nah, ini ada lokasi penelitian. Lokasi penelitiannya. Ini struktur organisasinya, ini uraian tugasnya. Yang bersama tentang Bank Jabar Syariahnya. Oke, ini yang tadi. Informan karyawan ada 8 orang kalau nggak salah ya. Ada 8 karyawan, 2 pakar atau ahli syariah, serta 10 nasabah atau customer. Nah, itu adalah sistemnya ada dengan teknik snowball. Jadi snowball itu kalau kita melakukan penelitian, kita wawancara, jawaban si responden, jawaban si informan itu kita akan menjadi pertanyaan kita. Nah, itu adalah snowball. Pertama adalah Rina Silviana. Beliau merupakan asisten manajer bla 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 dengan pendidikan S1. Ini adalah karakteristik dari informan karyawan. Informan pakar. Pertama adalah Teti Sunarti. Beliau merupakan pimpinan grup perencanaan pada divisi bla 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 bla. Nah, ini Dr. Inarata Miyasi, dosen Fakultas Ekonomi. Itu adalah informan, karakteristik informan sesuai ya. Ini ada fotonya. Nah, kalau kualitatif Anda buktikan dengan foto. Anda wawancaranya foto. Gitu. Kenapa? Sebagai bukti bahwa Anda benar-benar melakukan wawancara atau case interview. Nah, selanjutnya adalah kita akan masuk ke tanggapan informan. Kalau di kuantitatif tanggapan responden. Kalau di sini adalah tanggapan informan, berarti sudah masuk ke analisis. Informan Bank Jabar, informan 1, si Burina ini. Mahasiswa, dia bertanya gini. P itu penanya yang ditanya ya itu. Bagaimana pandangan Ibu mengenai fenomena budaya organisasi syariah saat ini? Apakah dapat diimplementasikan pada perusahaan ini? Si Ibu itu, informan 1 yang ini, dia bilang, direkam ya? Aku suka GR kayak artis banget kalau direkam. Itu menurut si informan Burina. Jadi, apapun yang dia ucapkan, Anda harus tulis. Itu kualitatif. Kalau menurut saya bla 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 bla. Nah, biasanya ini kurang ini juga ya, karena kan ini dulu namanya ini Winda ini bimbingan Prof Sidik sama kok pembimbingan saya belum terlalu menguasai tentang yang namanya kualitatif. Jadi yang saya tahu tentang kualitatif seperti ini saya buat berdasarkan Winda dan nanya, tetapi pada saat menganalisisnya ini kurang pas lah. Harusnya kan di sini pada saat informan bilang direkam ya. Nah, di sini harusnya Winda sebagai peneliti itu dia menjawab, "Iya, Bu, direkam." Gitu. Karena seperti itu. Jadi apapun yang dia jawab kita harus tulis. Ya, misalnya kayak gini. Lalu apa yang membedakan antara budaya bank syariah dengan budaya konvensional? Dilihat dari apa? Ini kata informan. Nah, si peneliti dia menanya lagi, dilihat dari kinerja perusahaannya dan kinerja karyawan itu sendiri. Nah, itu kualitatif. Jadi ini adalah analisis, lihat analisisnya. Satu orang itu bisa berapa satu responden, satu informan bisa berapa lembar. Kenapa? Tergantung kita. Nah, dari pertanyaan seperti ini, kita akan balik lagi bertanya kepada si informan itu. Itu yang disebut dengan snowball. Bapak puas nggak sih dengan pendapatan yang ada di perusahaan ini? Oh, saya puas karena bla bla bla. Tapi kalau misalkan ada perusahaan lain yang menawarkan pendapatan yang lebih besar, apakah Bapak mau? Oh, saya nggak mau. Kenapa? Nah, itu seperti itu Anda harus tulis. Itu penelitian kualitatif. Banyak ya. Nah, ini ada proposisi hipotesisnya. Ini
proposisi pertama. Nah, proposisi pertama, penerapan budaya organisasi perusahaan PT Bank Jabar Banten Syariah Bandung, BJB ya. Ini dia menganalisis bagus dan ini mendapat apresiasi dari para penguji juga dengan keterbatasan psikonya. Ini lumayan bagus. Nah, ini adalah yang disebut dengan penelitian kualitatif seperti itu. Itu contoh dari metode kuantitatif dan kualitatif di bab 4. Oke, sekarang kita masuk ke bab 5. Bab 5 di kuantitatif itu adalah kesimpulan dan saran. Tetapi kalau di kualitatif itu kesimpulan dan rekomendasi. Pada dasarnya sih sama aja lah, sarannya apa, rekomendasinya apa. Tetapi kita berbicara untuk kesimpulan. Kesimpulan adalah tidak bisa panjang-panjang, namanya juga kesimpulan. Saran itu harus lebih operasional. Anda menyarankannya harus lebih operasional, harus lebih baik. Nah, si baik itu seperti apa? Misalkan pendapatan harus ditambah dengan menambah pos dari sisi kesehatan misalkan, seperti apa dan sebagainya. Nah, itu ya Anda yang tahu, Anda yang melakukan penelitian. Oke, sampai ini ada kesimpulan. Secara sistematis merupakan substansi, kesimpulan berbeda dengan rangkuman dan sebagainya. Kesimpulan merupakan generalisasi pembahasan dan seterusnya. Sampai di situ penjelasan saya tentang bab 4, hasil penelitian dan pembahasan baik secara kuantitatif maupun penelitian berdasarkan kualitatif. Semoga bisa dipahami. Selamat beraktivitas untuk selanjutnya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain waktu, tapi dengan tidak mata kuliah yang sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.